Camping kali ini agak beda karena ini pertama kalinya saya motokeman bareng teman-teman yang baru kenal. Perjalanan pun gak langsung mulus. Di tengah jalan bareng temen sempat jatuh dari motor dan hilang. Belum lagi akses jalannya juga lumayan ekstrim, jalan rusak dan tanjakan yang cukup curam. Dan pas sampai lokasi ternyata masih ada tantangan lagi. Kita harus bolak-balik angkat barang dan naik turun ke area camping. Tapi semua itu sebanding karena tempat ini punya view yang menarik dan bakal kita review juga di video ini. Ini dia perjalanan kita motokeman bareng teman-teman baru di COD Tegal Kelopo, Pacet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini Stefan Vlog mau camping lagi nih teman-teman. Kali ini kita camping di daerah Pacet. Tapi kali ini agak beda ya, karena ini kita diajakin motokeman bareng sama teman baru. Jadi ceritanya awal tahun kemarin itu saya diajakin gabung ke grup WhatsApp yang isinya youtuber-youtuber camping dari Jawa Timur. Tapi menariknya di dalam grup tersebut sepertinya yang motokeman cuma saya nih teman-teman. Kebanyakan dari mereka pada naik mobil dan menggunakan tenda-tenda ukuran family. Ya meskipun ada beberapa yang kadang motokeman juga, seperti ada Om Diki dari channel AR Family dan ada beberapa yang lainnya juga. Setelah masuk di grupnya dan saling ngobrol bareng, nggak nyangka ternyata orangnya ini seru-seru juga teman-teman. Dan gak lama setelah masuk di grup youtuber camping itu, ada salah satu orang yang chat pribadi ke saya, namanya Om Iwan. Nih seperti ini nih orangnya. Hai Om Iwan. Kita sama-sama dari Surabaya tapi belum pernah ketemu sama sekali. Kemarin dia tiba-tiba ngechat saya dan ngajakin untuk motokeman bareng. Katanya sih pengen belajar dari saya. Padahal kan saya juga masih baru di dunia ini. Ya nanti kita sama-sama saling belajar dan saling sharing lah ya. Jadi setelah diajak sama Om Iwan ini, saya langsung iyain tawarannya. Ayo Om, langsung gas Om, nggak pakai lama. Kan seru juga teman-teman, sama nambah-nambah teman motocamp baru juga ya. Dari situ kita jadi sering ngobrol bareng di WhatsApp, bahas tenda, bahas perlengkapan, sampai bahas setup motor buat bawa barang. Sampai akhirnya ya sudah, kita sepakat berangkat camping bareng secepatnya. Awalnya sih rencana berangkat bertiga sama Om Aris dari channel Keluar Jalan-Jalan. Tapi ternyata pas hari H-1 kalau nggak -2, Om Aris berhalangan. Ya udah akhirnya saya coba hubungin satu teman lagi, namanya Teddy, yang sebelumnya juga baru saya kenal waktu camping malam tahun baru di Sempu Sunset Hill kemarin. Dan ternyata Teddy langsung semangat buat ikut nih teman-teman. Jadi akhirnya kita sepakat berangkat bertiga camping di COD Tegal Kelopo, Pacet. Teman-teman, sekarang kita udah sampai di pom bensin Mojosari, lagi nungguin temen kita yang ada di grup youtuber camping Jawa Timur, nungguin Om Iwan. Sekarang Om Iwan posisinya masih di Krian. Tadi kabarnya dia ada barangnya yang jatuh. Ya sekarang kita tungguin aja Mas Iwan, santai. Sekarang udah jam 4 sore teman-teman. Oh ya, selain Om Iwan ada juga temen dari Malang motocamp juga. Sekarang dia udah nunggu di Koramil Pacet, di bundaran Pacet. Nanti kita rencananya mau bareng-bareng ke camping groundnya, ke Telogo Kelopo, ke COD Tegal Kelopo teman-teman. Oke, sekarang kita tungguin Om Iwan. Om Iwan udah mendekat. Mari kita sambut teman-teman. Kita tungguin Om Iwan.
belum nyampe juga ya. Apa sing hilang? Tripod. Gak ngerti dah lu kure. Makanya kok arahin balik mau. Maklum masih pertama. Tak pikir kesasar dah. Masa ya gak ada jalan. Ket mau? Ya setengah jam. Serasik. Kau mau lanjut tidak kesor? Hah? Lanjut aja. Saya ngadem no motor sih. Aman. Aman. Oke lanjut. Kita lanjut teman-teman. Masih banyak. Santai apa? Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanannya menuju ke Bundaran Pacet dulu untuk nyusul Teddy yang dari jam 2:30 sore tadi udah sampai sana teman-teman. Saya sama Om Iwan sebelumnya janjian ketemu di pom bensin Mojosari tadi biar nanti kita bisa jalan bareng. Tapi ya karena tadi Om Iwan ada sedikit musibah, ada sedikit insiden, ada barangnya yang hilang. Katanya sih tripod hanging rack teman-teman, jatuh dan hilang. Om Iwan sempet putar balik untuk mencari tapi ternyata udah nggak ada. Ya udah diikhlaskan aja Om Iwan, sabar ya Om. Oh ya, mulai sekarang kita panggilnya Mas Iwan aja, kayaknya lebih enak ya, biar lebih akrab, soalnya ternyata kita ini seumuran. Lagian kan kita masih ABG nih. Perjalanan kita lanjutkan kembali sambil sesekali ambil footage bareng. Tapi di tengah perjalanan, barang di motor Mas Iwan kembali kendor. Dan kita pun harus berhenti lagi buat benerin, biar nggak terjadi lagi tragedi barang hilang. Setelah beres dibenerin dan dipastikan aman, kita lanjutkan lagi perjalanannya, nyusul Teddy yang udah nunggu dari tadi di Bundaran Pacet. Sebetulnya tadi saya udah nyuruh si Teddy buat langsung ke camping groundnya aja, tapi dia nggak mau, katanya pengen berangkat bareng-bareng. Dan akhirnya kita ketemu di sana, 3 orang yang sebenarnya masih baru saling kenal, dan langsung berangkat camping bareng. Sekarang bareng-bareng kita lanjut ke tujuan kita, camping di COD Tegal Kelopo, Pacet. Katanya sih tempat ini punya view city lake yang cukup bagus dan harganya juga sangat terjangkau sekali. Cuman ada satu hal, katanya untuk aksesnya lumayan menantang. Lokasinya ini searah ke Canger ya, dan ini pas di tikungan Gotekan, kita ambil lurus aja. Dan ternyata bener aja, untuk akses masuknya ini seperti yang kalian lihat, jalannya lumayan rusak. Ditambah lagi tanjakannya yang curam sekali. Lumayan mikir sih pas lewat sini, apalagi kalau bawa barang lumayan banyak. Dia. Ya lanjut dulu. Oh ngeri, ngeri dalane. Wis ngerti ya mendalane kok ngono. Hah? Wis ngerti. Nang video tok. Aku durung delok. Panen awakmu. Yuk.
Ini monggo Bapak. Berapa orang Pak? Sendiri ya. Aku 2 orang. Oke, untuk 2 orang. ATM-nya 15.000 Pak per orang. Oke. Terus sama parkir motor per motor 5.000. Ya. Jadi untuk 2 orang 30 Tiga. sama 1 motor 35. Oke. Makasih. Area yang baru belapun nih Pak. Area yang baru Yang mobilnya bisa deket tenda. kalau untuk lokasi itu Oh, sekarang nggak bisa? ada, Pak. Ini kembali. Oh, dipakai kafe gue. Ya? Jadi kafe. Sekarang waktunya kita mulai bongkar barang. Dan ini masih ada tantangan berikutnya. Untuk sampai ke area camping, kita harus naik turun tangga sambil bawa barang. Dan ini benar-benar lumayan menguras tenaga. Capek juga ternyata. Apalagi kalau barangnya banyak ya, kerasa banget bolak-baliknya. Tapi setelah beberapa kali naik turun tangga, akhirnya kita nemu jalan alternatif. Jalannya memang lebih sempit, tapi jauh lebih enak karena kita nggak perlu naik dulu. Jadi langsung turun ke area campingnya. Nah, ini saya mau tunjukin ke kalian jalan alternatif yang saya maksud tadi. Jadi dari parkiran kalian nggak perlu naik lewat tangga ini ya. Kalian ke arah belakang parkiran. Nanti di sana ada jalan kecil teman-teman. Kalian kalau turunin barang bisa lewat sini. Jadi nggak perlu naik tangga yang tadi, terus nanti nggak perlu turun lagi. Jadi lebih menghemat 1 tangga naik dan 1 tangga turun nih teman-teman kalau kalian lewat sini. Cuman ya seperti ini, aksesnya agak kecil dan kalian harus hati-hati ya, takutnya jalannya licin karena kita harus naik jalan yang berbatu ini teman-teman. Ini setup tenda kita. Kumpul-kumpul motokeman. Nih gear-gearnya Mas Teddy, keren. Halo. Gear Sultan. Nih Om Iwan dari YouTuber camping dari Black Camp Jawa Timur. Setup ekonomis. Paket bahi. Sekarang kita nyemil. Ayo monggo. Panas. Ini spesial buatan Om Ivan sekeluarga ini. Camping ala adanya. Ala adanya tuh justru lebih nikmat. Wah, nggak usah ribet-ribet. Kita boleh bakso mudun. Munggah. Munggah tak mudun di mana munggah mudun. Ya sampe lho. Lo nang grup mau yo. Tak sip yo. Titip lah. Iya, coba ayo. Aku bareng ae. Saiki ta? Ya. Aku yo transfer tok. Aku trauma soalnya. Apa? Apa? Tahuan ini iki ngecamp. Koma tak backup garis separuh video. Apa? Mbok ngene iki. Apa karena Lah korup tahu aku. File ono tapi gak dibuka. Nah. Nah, di memorine kewoco file. Tapi gak dibuka error korup. Sering ngono. Tak convert ya gak iso. Rusak. Akhirnya ganti memori. Buka, mbok apa? Sampai saiki. Si trouble ngono iku. Enggak, nek iku tok. Sekali itu. Sekali tok. Dadi aku saiki yo mama separuh ngono ya tak backup separuh sih.
suasana malam hari di COD Tegal Klopo guys. Seperti ini. Hari ini weekday, liburan panjang Jumat, Sabtu, Minggu, tapi nggak terlalu rame. Campgroundnya kosong. Biasanya lah anak bakso wong keliling bawa kentongan nak ndelok lonsul ini. Terus baget nang arep. Iya. Yo Andi, kene. Oh iya. Ya kau no. Yung mga kapit. View City Lake dari COD Tegal Klopo. Tugas view-nya guys. Mau kabeh. Misal lemoro itu lo kapur Nih, ada tenda. apa manusia mulai ramingin meneng. Tapi aku camping View pemandangannya keren banget. View City Lake. larang bayarnya. Tenda saya di camping ground paling bawah ini. Tenda saya yang ini. Nih, istri saya lagi masak tahu goreng, mantep, dingin makan yang panas sama yang pedes pakai lombok. Nggak ada yang baksonya yang nyari makan dan nanti di bawah. Gimana yang tak cari kan? Habis bungkus nasi di bundaran Pacet. Soalnya istri saya nggak mau masak nasi guys. Kirain tadi di sini ada warungnya ya yang jual makanan, ternyata nggak ada. Ada kafe baru di bawah, tapi tadi udah belum jam 8 udah tutup ternyata. Jadi nggak sempat beli makanan di sana. Akhirnya turun lagi ke bundaran Pacet cari nasi. Jadi beli nasi pecel sama bungkus nasi putih. Tuh teman-teman juga lagi pada ngumpul. Waduh, kilatnya mantap. Ayamnya udah digoreng? Belum? Udah. Tak tambahin ikan puyuh kamu. Aku dikasih lauk ikan puyuh tuh. Bukan ada ikan ayam bawa dari rumah. Jangan pembohongan publik itulah. Seperti ini setup tenda kita pakai sandtrip tunnel. Ternyata lumayan besar juga, meskipun nggak terlalu tinggi ya. Tingginya ini 160 cm, yang belakang sekitar 140 cm. Kalau panjangnya ini kalau nggak salah 4 meteran. Dan untuk ruangan kamar tidurnya
seperti ini. Ini kasurnya ukuran 135 kali 180 seperti ini. Yang spider tapi materialnya wafer. Sekarang saya mau makan dulu bareng teman-teman. Yuk mari kita makan. Aku tahu Mas Teddy udah habis duluan tadi. Pelanggaran. ini main dulu ya lumayan loh. Ini kan kok telu koleksi ya. Ya sing jadi sampai ini loro ya, Jawa Tengah kan. Ora ndawa. Lah kok tekok ngono. Iki ndawa sampe ini. Malam itu suasananya beda. Baru pertama kali kita ketemu, tapi rasanya sudah seperti teman lama. Kita duduk bareng, ngobrol kesana kesini, cerita soal pengalaman, hobi, sampai hal-hal kecil yang kadang nggak penting, tapi bikin suasana jadi lebih hangat. Di tengah dinginnya malam, kita justru merasa nyaman sambil makan bareng, makanan sederhana tapi terasa lebih nikmat. Sesekali langit di atas kita berubah, kilat mulai terlihat, menyambar, menerangi langit yang gelap, seolah mengingatkan kalau malam kita bakal nggak baik-baik saja. Tapi untungnya hujan tidak pernah benar-benar turun, dan kita tetap di sana menikmati setiap momen, ngobrol, tertawa, bercerita. Sampai nggak terasa waktu sudah lewat begitu saja, dan tanpa sadar malam itu berhenti di jam 1 tengah malam. Tambawan muat. Kita sarapan dulu, sarapan mie goreng yang simpel-simpel aja, dimix sama sardennya Om Iwan. Nih, mantap. Incip ya Om. Monggo. Kalau camping ini paling enak makan masak yang simpel-simpel aja, yang instan-instan. Kalau nggak mie instan, sarden atau telur udah paling sip. Burung pro lah namanya. Ini juga dipermudah mana gawe steamer itu. Kalau tadi panci ini ono apa ya? Pancine lah. Apa yang ngaran steamer? Aku nanti dulu itu kok kayak inovasi cat titanium warang sekitar 500 ya. Oh ya, 200 aja. Ini murah jatuh. Ana apa sih itu? Kalau lebih murah. Yana shopping. Oh ceri aku. Tanggal kembar nyane gonjol larang-larang aja ra iku era. Sekarang jam 8 seperti
Seperti ini kondisi campgroundnya. Untuk colokan listrik di sini juga tersedia tiap blok. Cuman sayangnya nggak ada keran air ya di sini. Jadi kalau mau ambil air kita harus turun dulu ke toilet yang di sana. Yang di atas juga ada toilet lagi. Untuk cuci piring juga tersedia wastafel di depan toilet atau di depan kamar mandinya. Ini kita udah sekarang persiapan beres-beres. Soalnya matahari udah mulai terik. Untungnya yang di tempat campground kita ini ada pohon, jadi agak teduh. Kalau yang di atas lumayan panas. Sekarang kita lihat ke kamar mandinya ya. Kita ke kamar mandi yang ada di bawah dulu. Untuk kamar mandi yang di bawah itu ada 3 kamar mandi dan WC-nya WC jongkok semua teman-teman. Dan untuk airnya dari kemarin lancar, nggak ada kendala sama sekali. Dan yang di depan kamar mandinya itu ada saung teman-teman. Kemarin kami pakai buat sholat ya di situ. Karena untuk musolanya sendiri ada di atas. Dan di depan kamar mandinya itu ada tempat untuk cuci piring, jadi bisa kalian pakai untuk bersih-bersih peralatan alat masak kalian ya. Sekarang kita ke atas dulu ya. Saya mau kasih lihat kalian seperti apa kamar mandi yang ada di atas. Seperti ini anak tangga yang saya lewatin kemarin. Saya kemarin 3 kali bolak-balik untuk turunin perlengkapan camping saya dari parkiran. Ya sedikit butuh effort nih teman-teman. Mungkin untuk kekurangan di camping ground ini untuk aksesnya ini ya harus naik turun tangga. Jadi untuk yang bawa tenda besar atau yang bawa perlengkapan lumayan banyak harus siapin stamina kalian dulu nih teman-teman. Dan untuk yang paling atas ini sepertinya view-nya yang paling bagus ya, karena terlihat jelas semua dari sini waktu saya lihat malam-malam naik ke sini. Tapi sepertinya untuk yang di atas ini untuk tenda-tenda yang disewakan dari pengelola di sini ya. Nah, ini kamar mandi yang ada di atas ya. Kita coba masuk dulu. Seperti ini kondisinya, mungkin nggak seperti yang di bawah ya, karena mungkin yang di bawah tadi masih baru juga. Untuk airnya sama lancar, nggak ada masalah. Kita lihat ada berapa kamar mandi di sini, 1, 2, 3, 4 teman-teman. Ada 4 kamar mandi. Nah ini teman-teman, tadi Mas Iwan punya ide buat pindahin motor ke parkiran cafe yang ada di bawah ya. Jadi dari camping ground tadi teman-teman kita bisa turun ke parkiran cafe yang di bawah camping groundnya ya. Nah ini kita pindahin motor kita ke parkiran cafe-nya supaya nanti pas kita bongkar tenda, maksudnya pas mau pulang teman-teman, kita nggak perlu angkat barang-barang lagi naik ke sini. Jadi kita turun ke parkiran cafe yang di bawah. Ntar saya mau turun dulu, nanti saya tunjukkan ini teman-teman. Jadi ini nanti bisa jadi tips ya buat kalian kalau pas mau pulang kalian pindahin kendaraan kalian ke parkiran cafe-nya. Nggak
nggak tahu sih boleh apa enggak ya, cuman ini tadi Mas Iwan udah pindahin di sana, nggak ada yang jaga sih teman-teman. Untuk mobil juga masuk, jadi parkirannya itu parkiran mobil dan motor juga. Kita turun aja, nanti di sebelah kanan ada pintu parkiran, itu kita langsung masuk aja. Mungkin boleh sih ya, soalnya kan campingnya sendiri sepertinya masih belum buka kalau jam 8 atau jam 9-an. Nah ini itu di depan itu teman-teman, kita belok, hati-hati takutnya licin ya. Nah itu motor Mas Iwan sama motor Teddy udah parkir duluan di situ. Mereka udah persiapan beres-beres tenda juga. Seperti ini teman-teman, tips dari Mas Iwan ya. Kita kalau bawa barang kan kalau cuma turun nggak seberapa butuh tenaga teman-teman, tapi kalau bawa barang naik tangga itu sedikit berat kan ya. Sebentar, nanti saya tunjukkan dari sini ke atasnya ya. Dari parkiran cafe yang di bawah ini kita bisa langsung naik ke camping groundnya ternyata teman-teman. Ini tembusnya ke kamar mandi yang ada di bawah tadi ya. Jadi nanti kita waktu mau pulang kita turunin barangnya ke bawah parkiran tadi teman-teman, nggak perlu lagi naik ke parkiran yang di atas. Nih dari sana kita cukup turun ke sini, deket banget teman-teman, dan nggak perlu naik-naik lagi. Matahari pagi mulai terasa terik dan kita pun mulai beres-beres. Tempat yang semalam penuh cerita pelan-pelan kita tinggalkan. Dari yang awalnya baru saling kenal, sekarang jadi perjalanan yang berkesan. Semoga ini bukan yang terakhir dan masih ada cerita lain dari kami di perjalanan camping berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa support channel Stay and Fun Vlog dengan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya.